Selamat datang di The Official Auto. Akhir pekan jadi waktu yang tepat untuk memanjakan diri dengan memilih hobi favorit, misalnya bermain golf. Bangun di pagi hari, di kamar tidur yang nyaman, dengan sinar matahari pagi, membuat bersemangat menjalani hari. Sambil bersiap-siap pergi, menyeruput kopi nikmat di teras rumah. Sedikit menyelesaikan pekerjaan sebelum berangkat bermain golf. Nikmat sekali. Eits, bagi yang bingung, ini masih video soal review mobil. Tenang aja, mobilnya premium, tentu tinggalnya harus di tempat yang juga nggak kalah premium. Asri, aman, dan tentunya dengan desain menawan. Makanya, nggak salah milih tinggal di The Blissfield BSD City. Desainnya oke, penataan interiornya juga pas. Terasa homey, semua ruang dimaksimalkan. Bahkan ada tempat private buat leisure di rumah. Safety-nya juga optimal, ada CCTV dan penjagaan di dalam komplek. Apalagi fasilitas pendukung lainnya juga lengkap. Mulai dari communal kitchen sampai mini golf hadir di sini. Lokasinya juga strategis di high value location, dekat dengan exit tol. Yang paling penting juga nggak jauh dari banyaknya sarana umum. Ada beberapa sekolah di sini. Hadir juga mall seperti Cubic, Ion, dan Convention Hall ICE. Cocok banget untuk keluarga. Setelah semua persiapan selesai, mari berangkat menuju lapangan golf terdekat buat berkegiatan sehat dan menghabiskan waktu di akhir pekan. Let's go! Nah, sebelum kita lanjut lagi soal kegiatan kita hari ini, izinkan gue untuk bicara mengenai BMW X7 yang ada di belakang gue ini. Ini adalah SUV terbesarnya BMW yang ditawarkan di Indonesia saat ini dan menjadi flagship dari produknya dengan bandrol harga 2,6 miliar on the road. Produk di belakang gue ini bukan facelift ya, karena dia sudah diperbarui pada 2021 lalu. Dan lebih tepatnya, dia sekarang dirakit di gaya motor Sunter alias produksi Indonesia. Sebagai SUV flagship, dia memberikan kesan yang gagah, kesan yang premium, yang bisa dilihat dari bagian eksteriornya. Seperti pada produk BMW lainnya, dia menggunakan grill ikonik kidney grill yang kini dibalut dengan chrome untuk kesan premium. Tampilan gagahnya hadir dengan ukuran panjang 5,1 meter, kemudian lebar 2 meter, dan tinggi 1,8 meter. Salah satu yang terbesar untuk di kelasnya. Kesan premium dari varian xDrive 401i Opulence ini hadir juga dari headlampnya. Headlampnya menggunakan teknologi BMW Laser Light yang diklaim mampu menerangi jalan hingga 600 meter ke depan. Kesan sportinya juga hadir dari kisi-kisi udara yang ada di bagian fog lamp dan juga memanjang hingga ke bagian samping.
Desain ikonik lainnya dari SUV Bongsor ini hadir pada bagian belakang dengan LED ikonik yang menandakan ini adalah produk dari BMW. Bicara bagian kaki-kaki, BMW X7 hadir dengan pelek wide-spoke berukuran 21 inci. Beberapa fitur menarik lainnya hadir pada bagian eksterior ini adalah air suspension yang bisa dinaik turunkan melalui tombol di bagian interior. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk kemudahan akses ke bagian belakang, BMW memberikan automatic tailgate yang terpisah. Jadi bisa dibuka bagian atas dan bagian bawah untuk memudahkan memasukkan barang. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang ditawarkan BMW untuk interior dari BMW X7 ini. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya ada di balik kemudi dari BMW X7 dan sekarang kita akan bicara soal detail dari interiornya. Sekilas mengingatkan kita pada produk-produk BMW lainnya. Pada X7 Opulence ini, warnanya menggunakan warna gelap, sentuhan kulit ada di beberapa bagian, hampir di seluruh bagian. Kemudian ada ornamen kayu pada bagian dashboard tengah ini. Sebagai perhatian utama, ada layar 12,3 inci sebagai head unit yang bisa mengatur berbagai fitur dari kendaraan ini. Kemudian ke bagian bawahnya ada pengaturan AC, 5 zone, bisa mengatur bagian penumpang maupun pengemudi secara sendiri, juga untuk baris kedua dan ketiga. Yang menarik adalah tuas transmisi dengan sentuhan kristal ya, terkesan mewah dengan ada logo X di dalamnya. Bagian pengaturan untuk head unit ada dialnya dan beragam tombol yang juga hadir pada bagian tengah ini. Di bagian bawahnya juga masih pada area yang sama, ada pengaturan untuk tinggi rendah suspensi yang seperti saya bilang tadi, bisa diatur dengan jarak hingga 80 cm. Ada juga tombol untuk mengaktifkan X-Gravel. Kemudian juga ada tombol untuk pembatas kecepatan saat turunan ya. Dan juga ada electronic parking brake. Di bagian ini juga hadir mode berkendara, Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive. Beranjak ke lingkar kemudi, seperti pada produk BMW lainnya, lingkar kemudinya cukup nyaman digenggam dengan sentuhan bahan kulit. Pada area sekitar kiri dan kanannya hadir beragam tombol untuk pengaturan adaptive cruise control dan juga audio di sebelah kanan. Di balik kemudinya juga ada pedal shift untuk kemudahan penggantian transmisi 8 percepatan yang ditawarkan pada SUV ini. Menariknya, sisi pengemudi adalah hadirnya meter cluster TFT digital dengan beragam informasi berukuran 10,3 inci. Ini cukup besar ya, dan beragam informasi hadir di sini mulai dari torsi dan tenaga, kemudian ada G-force meter, kemudian juga ada audio dan juga mode berkendara. Di bagian tengahnya ada navigasi yang juga sebenarnya bisa ditampilkan pada head unit ini. Sentuhan-sentuhan mewah lainnya, terutama untuk kulit dan soft touch ya, hadir di hampir seluruh bagiannya. Khusus pada Opulence ini, untuk jok itu menawarkan warna coklat muda ya, dan juga pengaturan elektrik untuk bangku di baris pertama, baris kedua yang leluasa ya untuk sandaran, maju mundur, juga ada sandaran paha. Khusus untuk BMW X7 ini, head unitnya menggunakan sound system dari Bowers & Wilkins dengan jumlah speaker yang hadir di kabin ini 20 buah. Jadi pengalaman untuk hiburannya cukup mendukung. Kenyamanan lainnya hadir di interior dari BMW X7 adalah kehadiran panoramic glass dan juga sunroof yang bisa dibuka pada bagian baris pertama sampai ke baris kedua. Hadir juga panoramic glass pada baris ketiga, tapi ya cuman seukuran satu baris ketiga aja. Dan itu cukup membuat kesan dari interior X7 ini hadir lebih besar. Nah, itu dia tadi bahasan soal interior X7. Kayaknya kurang afdol kalau kita nggak nyoba ini langsung di jalan, baik di baris pertama maupun baris kedua, dan kemudian kita menuju ke driving range golf untuk main dan menghabiskan waktu seharian ini. Let's go! Nah, sekarang kita ada di balik kemudi dari BMW X7 atau kita sebutnya X7 aja lah ya. Apa sih yang ditawarkan oleh BMW di balik kemudi ini? Pertama, sudah pasti adalah rasa berkendara yang lebih tinggi. Emang ini SUV ini dimensinya cukup dibilang gambot ya. Karena dia punya panjang 5,1 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 1,8 meter. Jadi cukup besar di antara SUV rata-rata. Dan yang paling penting adalah dia menampilkan secara 3 dimensi
pembacaan mengenai jalur-jalur di depan kendaraan ini ya. BMW menghadirkan radar untuk melihat garis marka jalan, kemudian mendeteksi objek-objek di depan kendaraan ini. Cukup canggih sih. BMW memberikan mesin 3000 cc di balik kapnya dengan tenaga maksimal di 350 PS dan torsi 450 Nm. Outputnya berubah-ubah ya, sesuai dengan mode berkendara yang diberikan. Di sini ada Eco, ada Comfort, ada Sport, serta ada Adaptive. Sekarang kita coba dulu ya. Ada satu mode yang menarik untuk kita coba. Di sini ada mode Sport dan kita akan merasakan apa perubahannya. 3, 2, 1. Nah, sesuai dengan mode yang dipilih, BMW memberikan pengendalian yang juga berubah dan juga suara dari knalpot yang berubah. Kalau tadi di mode sport itu perpindahan transmisinya terasa di putaran rendah ya, jadi cepat perpindahannya dan terasa reaktif dan agresif. Kemudian ditambah dengan suara dari knalpot masuk ke dalam kabin, itu cukup menyenangkan untuk penggemar kecepatan. Ya, walaupun dia dimensinya besar, tapi masih cukup lincah untuk jalanan perkotaan. Bicara BMW, pasti juga bicara soal kenyamanan. BMW X7 memberikan suspensi yang terasa nyaman ya, meski dia SUV ya, tapi feel dari sedan, kenyamanan sedannya juga masih terasa di produk ini. Masih lanjut soal feeling mengemudi di balik BMW X7 ini. BMW X7 memberikan sudut pandang yang cukup luas ya, tapi yang memang perlu seperti adaptasi sebentar adalah bahwa SUV ini memberikan kap depannya itu cukup panjang dan besar gitu. Jadi itu butuh perhatian lebih. Nah, ada yang menarik dari fitur yang ditawarkan oleh BMW pada BMW X7 ini. BMW memberikan fitur driving assist terbaru yang hadir cukup lengkap. Di sini ada lane departure warning, ada lane departure assist, kemudian ada fitur cruise control dengan adaptif ya, karena dia menggunakan radar. Dan fitur cruise control ini bisa diaktifkan bahkan saat kemacetan. Itu hanya dengan menekan tombol, kita memilih mode berkendara, kemudian kita lepas gas. Itu saat kendaraan depan berhenti, kita ikut berhenti. Saat kendaraan depan mulai berjalan, kita ikut jalan. Itu benar-benar memudahkan. Namun, bagi yang belum pernah merasakan fitur canggih seperti fitur assist tadi, memang sedikit perlu adaptasi juga ya, karena BMW ini cukup reaktif ya, seperti ini misalnya tuh. Tapi lebih dari itu, ini ada fitur yang cukup menarik dan harus dipunyai pada produk 2,6 miliar ini sih, karena ini salah satu fitur yang menjadi pembeda dengan segmen lainnya. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari BMW X7. Tapi sebelum itu, kita pakai seat belt-nya dulu karena sensor seat belt juga ada untuk penumpang di baris kedua. Nah, apa aja sih yang didapat dari baris kedua BMW X7? Kalau bisa gue bilang, ini adalah panggung utama dari mobil ini. Di sini kita bisa ngelihat ada layar infotainment 10,2 inci. Pengaturannya sama dengan layar di head unit depan. Bisa untuk audio, terus kemudian bisa maps, bisa juga pengaturan untuk cahaya ambience. Ini ada sekitar 14 warna yang bisa dipilih, kemudian juga ada pengaturan suara dan climate hanya lewat layar ini. Nah, bagi penumpang di baris kedua ini juga mendapatkan pengalaman audio yang benar-benar luar biasa sih kalau gue bilang. X7 menggunakan sound system dari Bowens & Wilkins, 20 speakers yang tersebar di kabin. Ini ada sampai sini nih, 1, 2, 3 di kiri dan di kanan. Di baris kedua, penumpang juga bisa mengatur sendiri semburan AC-nya karena BMW memberikan 5 zone pengaturan AC, jadi ada 2 di depan, 2 di tengah, dan 1 di belakang. Nah, untuk di baris kedua ini arah semburan ada, mode semburan ada sampai ke kaki juga, kemudian juga ada pengaturan suhu. Di baris kedua ini juga dikasih untuk memasukkan Blu-ray dan ada port HDMI serta USB dan juga untuk headphone. Kemudian ada juga sambungan untuk pengisian daya mulai dari USB-C dan kayaknya tuh lightning bolt. Hadir juga cup holder di kiri dan kanan, juga di tengah. Yang nyaman dari baris kedua ini adalah tentu saja penggunaan mode captain seat ya untuk dua ini. Ini bisa diatur, bisa dilepas juga. Tapi paling enak sih disesuaikan aja nih tingginya. Terus kemudian ini dari bahan Alcantara, bantalannya ini nyaman.
buat tidur. Kemudian pada bagian pintu kita dikasih juga sandaran yang cukup nyaman dengan soft touch, dan pengaturannya untuk bagian pintu ini ada beragam macam. Sini ada pengaturan jendela, terus ada pengaturan tirai. Lihat nih, tirai naik dan turun. Ini bisa untuk kiri dan kanan ya. Juga ada pengaturan untuk, lihat nih di bagian atas ada panoramic glass ya. Ini bisa ditutup tirainya, dan ada juga untuk pengaturan tirai baris ketiga nih. Jadi lebih terang nih suasananya. Duduk di baris kedua ini layaknya sedan sih kalau bisa bilang. Cuman sudut pandangnya lebih tinggi ya, karena ini SUV. Dan soal kedepannya bisa didengarkan sendiri. Hanya sedikit suara ban dan sedikit dari suara luar. Dan bahkan dengan adanya panoramic glass ini, bocoran suara tuh minim banget. Soal ukuran dimensi, bisa dilihat sendiri, saya ukurannya 170 cm. Tingginya ini masih ada 5 jari ya lebih. Kemudian di kiri dan kanan dan depan ini masih bisa maju dan mundur dengan elektrik dan masih rebah, dan ini cukup luas. Nah, BMW X7 ini juga menawarkan akomodasi untuk baris ketiga. Ini adalah SUV 3 baris ya, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Dan untuk baris ketiga ini kenyamanannya juga nggak kalah, karena BMW juga memberikan akses untuk pengaturan AC, dan juga ada lubang AC tuh di sebagian atasnya nih. Kemudian ada cup holder, dan juga pengaturannya untuk rebah tegaknya itu terhitung cukup nyaman ya. Dan untuk ruang kakinya harus kompromi sih dengan yang baris kedua. Setidaknya bisa saya bilang itu terhitung nyaman ya. Itu aja pengalaman dari baris kedua BMW X7. Itu dia tadi review kita soal BMW X7 xDrive 40i Opulence dengan bandrol harga on the road 2,6 miliar rupiah. Sebagai produk premium bagi penggemar BMW, tentu model ini menjadi salah satu bucket list dengan beragam fitur dan tawaran kenyamanan. Terutama untuk calon konsumen yang bosan dengan model sedan seri 7 dan menginginkan bentuk kendaraan yang lebih tangguh untuk dipakai harian. Tentu pilihannya adalah model X7 ini. Nah, sekian video review soal BMW X7 terbaru. Jangan lupa baca informasi otomotif yang lebih lengkap hanya di otto.com, carvaganza.com, dan zigwheel.co.id. Serta tidak lupa subscribe channel ini dan terus dukung kami untuk menghadirkan video seputar produk otomotif terkini. Sampai jumpa di video-video lainnya.